Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Mendagri dan Menteri Hukum dan HAM Menkumham mendukung penuh upaya Gubernur Bali Wayan Koster bersama masyarakat Bali untuk memperjuangkan RUU Provinsi Bali. Mendagri Tito Karnavian menyatakan serius dan bersungguh-sungguh untuk mendukung RUU Provinsi Bali. Hal senada juga disampaikan Menkumham Yasona Lauli yang memuji kekompakan masyarakat Bali dan soliditasnya untuk memperjuangkan RUU tersebut. Mendagri Tito Karnavian menerima draft RUU Provinsi Bali dan kajian akademiknya dari Gubernur Bali Wayan Koster di ruang sidang utama Kementerian Dalam Negeri pada Kamis 5 Desember 2019. Saat itu Gubernur Koster didampingi anggota DPR, DPD RI Dapil Bali, DPRD Bali, para bupati dan wali kota, para rektor di Universitas di Bali, tokoh lintas agama, tokoh masyarakat, dan elemen masyarakat Bali. Dalam kesempatan tersebut, Mendagri Tito Karnavian mendukung, memperjuangkan, dan mendorong RUU Provinsi Bali masuk prolegnas 2020. Menurut Tito, Bali pantas memperoleh Undang-Undang Provinsi Bali untuk memaksimalkan potensinya dalam bidang pariwisata. Alasan pertama, Undang-Undang Provinsi Bali sekarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1968 yang didasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Serikat. Padahal sekarang bentuk negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dari segi hukum keberadaan Provinsi Bali menjadi tidak tepat. Alasan kedua, memberikan pengakuan dan ruang gerak yang leluasa bagi Bali untuk mengembangkan wisata budaya yang berdasarkan kearifan lokal, berasaskan toleransi dan kebinekaan sesuai semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, oleh karena itulah keinginan daripada tokoh-tokoh masyarakat, baik pemerintah maupun non-pemerintah, akademisi, ini adanya undang-undang yang memberikan landasan hukum keberadaan Provinsi Bali sebagai bagian dari NKRI yang didasarkan UUD 45, bukan Undang-Undang Republik Indonesia Serikat. Itu ya. Kemudian kedua, memberikan ruang gerak yang lebih leluasa kepada otoritas Bali untuk mengembangkan potensi wisata budaya yang khas Bali, ya kearifan lokal, tapi tetap dalam kerangka kebinekaan, toleransi, sesuai dengan semangat dari Pancasila dan NKRI UUD 45. Dukungan serupa juga datang dari Menteri Hukum dan HAM RI Yasona Lauli saat Gubernur Koster mohon kepada Menkumham untuk mendukung RUU Provinsi Bali dan mendorong agar masuk prolegnas 2020. Setelah menerima draft RUU, Yasona Lauli mengatakan masyarakat Bali sangat kompak dan solid untuk memperjuangkan RUU ini. Menkumham juga mengatakan akan mencari strategi agar RUU Provinsi Bali bisa segera masuk prolegnas 2020. Pihaknya menyatakan akan terus berkomunikasi dengan Gubernur Koster terkait strategi-strategi meloloskan RUU Provinsi Bali ke prolegnas yang memerlukan komunikasi politik di DPR. Karena saya lihat ini teman-teman pada kompak dan Pak Mendagri dukung, tentu saya pasti dukung. Itu saya cukup bisik-bisik dengan Pak Gubernur aja lah. Pasti kita dukung, ya. Maka barangkali ada beberapa strategi Pak Gubernur. Kita tadi diskusi berbicara kemana untuk mendorong ini sebagai bagian yang harus kita perjuangkan, menjadi satu model untuk masing-masing, karena banyak juga rencana undang-undang tentang pembentukan provinsi yang lama itu dasarnya juga memang sudah perlu. Gubernur Bali Wayan Koster memohon Mendagri dan Menkumham turut mendorong RUU Provinsi Bali agar masuk ke prolegnas 2020. Gubernur Koster menjelaskan draft RUU Provinsi Bali dan naskah akademik telah disiapkan sejak setahun lalu. Dasar pertimbangan Undang-Undang Provinsi Bali adalah pertama, hubungan keharmonisan antara manusia dan Tuhan, antara sesama manusia, dan antara manusia dan lingkungan. Kedua, membangun Bali harus dilakukan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah. Ketiga, masyarakat Bali memiliki tradisi seni dan budaya serta kearifan lokal yang adiluhung dan menjadi kekayaan nasional. Keempat,
pemberian otonomi seluas-luasnya kepada masyarakat Bali. Kelima, pelaksanaan pembangunan Bali selama ini belum sepenuhnya menjamin kelestarian adat istiadat, kebudayaan Bali, dan kearifan lokal, serta belum mampu mencegah dampak negatif terhadap alam dan lingkungan sekitar. Izinkan kami menyampaikan dasar pertimbangan rancangan undang-undang Provinsi Bali. Manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, antar sesama manusia dan antar manusia dengan alam. Pembangunan Bali harus diselenggarakan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Tim Liputan Bali.